Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man ittaba'ahu ila yaumi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan seorang hamba di dalam kehidupan dunia, yang mana dengan rahmatnya pula seorang hamba akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan di dalam surga nantinya insyaallah taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha mengasihi hamba-hambanya, senantiasa menginginkan kepada hamba agar mereka itu selamat, berbahagia dengan kebahagiaan yang sempurna dan hakiki, baik di dunia terlebih lagi di dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap hamba yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa merindukan, mengharapkannya, dan memimpikan untuk masuk ke dalamnya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah tersedia berbagai macam nikmat dan kebaikan di dalamnya. Tempat yang tidak pernah lagi dirasakan yang namanya kesulitan dan kepayahan, rasa penat dan capek tidak akan lagi didapatkan di dalamnya. Tempat yang di dalamnya seorang muslim akan merasakan istirahat yang sesungguhnya. Tempat yang di dalamnya setiap muslim tidak pernah lagi mendengarkan yang namanya keributan, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan dusta. Dan itu adalah tempat yang seseorang tidak akan mungkin lagi merasakan yang namanya gundah gulana, kesedihan dan kepayahan. Di dalamnya adalah kebahagiaan, kenikmatan demi kenikmatan yang terus bertambah terhadap penduduknya untuk selama-lamanya.
Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah kupersiapkan untuk hamba-hambaku yang salih di dalam surga nanti berbagai macam kenikmatan, ma la ainun ra'at, nikmat-nikmat yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh mata kepala siapapun, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kenikmatan di dalam surga tidak pernah didengarkan oleh telinga siapapun, wala khatara ala qalbi bashar, dan sama sekali kenikmatan-kenikmatannya itu tidak pernah mampu terbetik, terbayangkan di dalam hati seorang pun. Nikmat yang luar biasa yang setiap hamba mendambakannya. Setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti menginginkan dan mendambakannya, walaupun dia, apakah dia adalah seorang lelaki maupun dia adalah seorang wanita. Dan di antara kenikmatan yang terbesar, yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk penduduk surga di dalam surganya nanti adalah pasangan-pasangan yang sempurna dari kalangan bidadari cantik jelita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami akan menikahkan mereka, para lelaki penduduk surga, dengan hurun 'ain, dengan wanita-wanita bidadari-bidadari yang bermata jelita. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, makna daripada hurun 'ain, al-hur itu maknanya adalah dari kata haura, wanita-wanita yang memiliki kecantikan luar biasa secara zahirnya dan memiliki keindahan akhlak, budi pekerti yang sempurna secara batinnya. Dan mereka disifatkan juga dengan al-aina, wanita-wanita yang memiliki mata-mata yang indah. Dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surganya nanti insyaallah taala. Naam. Dari setiap berita gembira yang Allah sampaikan ini, hendaknya setiap muslim itu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaganya, bagaimana dia bisa menjadi penduduk surga, merasakan seluruh kenikmatan itu, mempersiapkan dirinya menjadi pengantin-pengantin baru di dalam surga, dinikahkan dengan para bidadari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Naam. Namun jemaah sekalian, bersamaan dengan itu setiap orang wajib menyadari bahwa surga itu tidak mudah untuk dicapai tanpa adanya perjuangan dan upaya yang sangat keras untuk berusaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keridhaan Allah kita akan menggapai nikmat dari nikmat-nikmat surga tersebut. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga yang dipersiapkan oleh Allah terhadap orang-orang yang telah berjuang di dalam kehidupannya, berjuang mengupayakan ketaatan kepada Allah, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan surganya. Naam, mereka akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari cantik yang belum pernah mereka melihatnya satu pun di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan tidak pernah terbayangkan di dalam hati siapapun di dalam kehidupan ini. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sempurna kecantikannya dan sempurna akhlaknya, naam, budi pekertinya, yang dicipta oleh Allah di dalam surga. Terus bagaimana dengan wanita-wanita di dunia ini? Ketahuilah jemaah sekalian, bahwasanya tatkala kaum lelaki dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, maka kaum wanita yang berhasil melewati seluruh kepenatan hidup beribadah kepada Allah, melewati seluruh perjuangan-perjuangan ini, mereka akan menjelma di hari akhir menjadi wanita-wanita atau bidadari-bidadari yang cantik jelita, bahkan jauh lebih mulia dan jauh lebih cantik daripada bidadari yang Allah ciptakan di dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Karena terkadang seperti itu ya, rata-rata dalil di dalam Al-Quran dikatakan mereka akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari cantik. Muncul pertanyaan, terus bagaimana kami kaum wanita kalau masuk surga dapat apa? Iya. Ketahuilah kalian akan menjelma menjadi bidadari-bidadari cantik di saat tatkala kalian berhasil melewati ujian dan cobaan di dalam kehidupan dunia ini. Nah, bahkan kata para ulama, mereka jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang Allah ciptakan di dalam surga itu. Kenapa? Karena mereka telah melalui berbagai macam ujian dan cobaan, upaya dan perjuangan, amalan dan ibadah kepada Allah, sehingga mereka bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau mereka, wanita-wanita di dunia yang dimasukkan ke dalam surga, itu jauh lebih cantik dan lebih mulia dibandingkan bidadari yang Allah ciptakan di dalam surga. Oleh karena itu, wahai saudari-saudariku kaum mukminat, kaum muslimat, kalian adalah calon-calon bidadari di dalam surga. Namun ketahuilah, untuk menjadi bidadari-bidadari surga, kewajiban bagi kalian untuk menjadi bidadari-bidadari di dunia ini. Bidadari-bidadari di tengah keluarga, di hadapan suami dan anak-anak kalian. Menjadi orang-orang yang pantas digelari sebagai seorang bidadari dengan mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah untuk menjadi bidadari yang sesungguhnya. Naam, sekali lagi dibutuhkan perjuangan oleh kaum wanita. Dibutuhkan kepayahan, dibutuhkan usaha dari kalian untuk menjadi wanita yang terbaik, menjadi bidadari-bidadari di tengah rumah kalian, sehingga sang suami dan anak-anak yang kalian lahirkan, tatkala dia masuk ke dalam rumahnya, dia merasakan bahwasanya dunia itu laksana surga baginya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi di dalam haditsnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apakah
Apakah ini maksud dengan rumahku adalah surgaku itu adalah rumah yang mewah? Naam. Kalau begitu, itu tanggung jawab suami membuat rumah yang mewah, iya kan? Apakah ini maksud rumahku adalah surgaku? Adalah rumah yang dipenuhi dengan perabot yang lengkap dan berbagai macam fasilitas yang serba mewah, dilapisi dengan lapisan-lapisan emas dan perak. Ketahuilah akhwati fillah, bukan itu yang dimaksud rumahku adalah surgaku, tapi yang dimaksud rumahku adalah surgaku. Bagaimana seorang wanita itu mampu menciptakan suasana kedamaian di dalam hatinya sehingga dirasakan benar-benar oleh suaminya bahwa dia masuk ke dalam surga tatkala dia masuk ke dalam rumahnya, bukan masuk seolah-olah dia masuk ke dalam neraka. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan berbagai macam ciri-ciri wanita yang kelak akan menjadi bidadari-bidadari di dalam surga. Naam, wanita-wanita yang dijamin masuk surga ketika dia bersifat dengan sifat itu. Dan ini yang wajib diketahui oleh wanita-wanita mukminah. Naam, sehingga dia upayakan perkara tersebut dalam kehidupannya. Dia upayakan perkara tersebut di dalam dirinya. Dia ciptakan keamanan dan kedamaian di tengah keluarganya dengan ibadah kepada Allah, sehingga kelak dia akan menjadi bidadari di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada beberapa ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadits Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu jannata rabbiha." Kata beliau, jika wanita itu telah melaksanakan dan menjaga salat 5 waktunya, dia berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, Nabi jamin tadkhulu jannata rabbiha, maka dia akan masuk ke dalam surga Tuhannya. Ada berapa ciri yang disebutkan oleh Nabi di sini? Calon-calon penduduk surga dari kalangan wanita yang akan menjadi istri-istri orang-orang yang beriman di dalam surganya nanti. Ciri-ciri wanita yang akan menjelma menjadi bidadari cantik di hadapan Allah. Yang pertama, mereka adalah wanita yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Apa artinya menjaga salat 5 waktu? Seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkan salat, tunaikan zakat. Apa maksudnya menegakkan salat? Perhatikan jemaah sekalian, menegakkan salat maknanya adalah menegakkan rukun-rukunnya. Dia perhatikan rukun-rukun salatnya dikerjakan dengan baik. Syarat-syarat sahnya salat dia penuhi. Ya. Wajib-wajibnya dia laksanakan. Untuk kemudian selanjutnya dia melaksanakan sunnah-sunnahnya dari gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan di dalam salat. Dan termasuk di dalamnya menjaga salat dan menegakkan salat
adalah wanita-wanita yang senantiasa menjaga waktu solat. Dia kerjakan tepat waktunya, kalau bisa di awal waktu, diutamakan di awal waktu. Karena sebagian daripada wanita mukminah, naam, tidak memperhatikan salat 5 waktunya. Terkadang mereka salat, ya prinsipnya salat kalau sempat, kalau tidak sempat ya tidak salat. Kalau lagi sibuk, libur dulu salatnya. Naam, ini tidak pantas bagi seorang wanita yang menginginkan nikmat dari nikmat-nikmat Allah di dalam surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bidadari-bidadari yang ada di dalam surga nantinya, naam, mahkota yang dia gunakan itu jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Baru mahkotanya. Naam. Bidadari-bidadari di dalam surga yang kata Nabi, jikalau seandainya salah seorang di antara mereka menampakkan wajahnya saja di dunia ini, dia akan menerangi seluruh dunia ini. Ternyata cara untuk menjadi bidadari bagi kalian wahai wanita mukminah itu adalah jaga salat 5 waktu. Jangan sampai bolong kecuali dalam keadaan naam, datang bulan misalnya yang diharamkan bagi mereka untuk salat di situ. Tapi selama tidak ada halangan itu, maka kewajiban bagi mereka untuk menjaga salat 5 waktunya. Naam, bukankah salat merupakan tiang agama kita? Betapa indah kehidupan sebuah keluarga tatkala mereka adalah orang-orang yang taat mengerjakan salat ini. Suaminya orang yang taat salat 5 waktu di masjid, istrinya juga rajin melaksanakan salat apakah di masjid maupun di rumahnya. Dia latih anak-anaknya untuk salat, saling mengingatkan untuk salat. Masya Allah, ini adalah keluarga yang laksana di dalamnya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang sahih, rahimallahu imra'an, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang lelaki, qama minal lail, dia bangun di waktu malam untuk melaksanakan salat lail, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, dia bangunkan istrinya untuk salat di tengah malam. Naam, dia bangunkan dengan lembut, dengan kasih sayang. Kemudian kata, maka dia mengambil air dan memercikkan air di wajah istrinya agar supaya dia bangkit untuk melaksanakan salat. Iya, ingat ya, dipercikkan bukan disiram. Jangan sampai ada dendam pribadi, wah kesempatan ini, saya bangunkan sebentar tidak mau bangun, siapkan 1 ember. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di tengah malam, dia dapatkan suaminya masih terlelap dalam tidurnya, maka dia pun membangunkan suaminya untuk sama-sama salat di tengah malam. Jika suaminya enggan, maka dia mengambil air untuk dipercikkan di wajah suaminya agar dia terbangun dari tidurnya. Saling tolong menolong dan saling mengingatkan tentang kewajiban mereka dan apa yang disunnahkan oleh nabinya berupa salat wajib maupun salat sunnah. Oleh karena itu jamaah sekalian, perkara yang terpenting diperhatikan oleh kaum wanita yang mendambakan kehidupan di dalam surga, yang mendambakan menjadi bidadari-bidadari cantik itu. Naam, jaga salat 5 waktu
siapa yang menghancurkan salatnya, melalaikan salatnya, berarti dia telah meruntuhkan agama yang telah dia bangun selama ini. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasamat syahraha, bulan Ramadan dia berpuasa jika tidak ada halangannya, ya. Bulan Ramadan dia jaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, wahasanat farjaha, dia adalah wanita yang senantiasa menjaga kemaluannya, artinya dia jaga kehormatannya, tidak melakukan perzinahan, perselingkuhan, dan dia tidak mendekatinya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di zaman kita sekarang ini, ya, di antara bencana yang sangat besar adalah seringnya terjadi perselingkuhan seseorang itu bukan di dunia nyata, tapi ternyata di dunia maya. Hanya modal 2 jempol saja pencet, ya, sudah terjadi hubungan dengan lelaki yang lainnya. Ini adalah wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Ingat, wanita penduduk surga, mereka di dunia ini adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dia jaga dirinya dari zina dan perkara-perkara yang bisa mengarahkan kepada zina. Oleh karena itu jemaah sekalian, demi menjaga kehormatan seorang wanita, menjauhkan mereka dari zina, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan beberapa syariat terhadap wanita itu, khusus untuk wanita. Keluar syariat tersendiri demi menjaga kehormatan seorang wanita. Di antaranya apa? Diwajibkan mereka berhijab ketika keluar rumahnya dengan hijab yang sempurna menutupi tubuhnya. Demi apa? Untuk melindungi dia dari pandangan kaum lelaki, sehingga dia tidak digoda dan tidak dilirik oleh kaum lelaki. Dia hanya dilihat oleh keluarganya dan suaminya yang mencintainya. Seorang wanita muslimah hanya berhias di hadapan suaminya dan tidak mau berhias di hadapan suaminya orang. Itu wanita muslimah dan wanita calon penduduk surga. Naam, akan tetapi bagi siapa yang tidak memperhatikan perkara ini, mengumbar auratnya, ya, sampai-sampai menjatuhkan dia kepada jalan-jalan menuju kepada zina, atau terjatuh di dalam perzinahan, wal'iyadu billah, maka mereka inilah orang-orang yang tidak akan mencium baunya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua jenis, dua sifat penduduk neraka. Nabi katakan penduduk neraka yang belum pernah saya lihat di hari ini, belum ada di zamannya Nabi, tapi akan muncul nanti, kata Nabi, dan itu adalah penduduk neraka. Yang pertama siapa? Kata Rasul, rajulun ma'ahu siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihin nas. Seorang lelaki yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang dia gunakan untuk menyiksa manusia. Penduduk neraka belum pernah dilihat oleh Nabi di zamannya. Yang kedua kata Nabi, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila. Yang kedua adalah kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia berjalan berlenggak-lenggok, kepalanya bagaikan punuk onta yang condong demi menggoda kaum lelaki. Naam. Coba lihat ya. Ini pekerjaan, sifat
yang mengundang seseorang terjatuh di dalam perzinahan, tidak menjaga kehormatannya dan kemaluannya. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, maksudnya apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah, di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan wanita yang berpakaian tapi telanjang maksudnya yang pertama, berpakaian tapi tipis, sehingga dalamannya itu, apa yang ada di balik pakaiannya itu transparan. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang, dia berpakaian tapi sempit, ketat. Dia gunakan keluar rumah sehingga memberikan godaan terhadap kaum lelaki, menjatuhkan dia kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang seperti ini la yadkhulnal jannah, sama sekali dia tidak akan masuk surga. Artinya tidak masuk surga dalam waktu yang cepat. Wala yajidna rihaha, dan dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, dan sungguh baunya surga itu dicium dari jarak segini dan segini. Perhatikan jamaah sekalian, ciri wanita penduduk neraka, dia tidak menjaga kemaluannya, dia tidak menjaga kehormatannya. Naam, adapun ciri wanita penduduk surga, mereka adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, senantiasa dia jaga dirinya dari zina, dia jaga jalan-jalan menuju kepada zina, dia tundukkan pandangannya. Naam, dia tidak mengumbar auratnya, dia jaga kehormatannya, dirinya khusus hanya untuk suaminya saja. Maka naam, itu adalah wanita-wanita yang akan menjadi bidadari dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kaum lelaki yang memiliki istri-istri yang seperti ini, bergembiralah. Hakikatnya kalian memiliki seorang bidadari di dalam rumah kalian, yang insya Allah dia akan menjadi bidadari kalian kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, sifat berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ata'at zaujaha, dia adalah wanita yang benar-benar taat, tunduk dan patuh terhadap suaminya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai wanita muslimah, selain daripada kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya, ada ketaatan bagi kalian khusus untuk kaum wanita, yakni mendengar dan taat terhadap sang suami yang menjadi pemimpin kalian di tengah keluarga. Itu adalah kewajiban kalian, sehingga kapan kalian lalaikan, yakin dan percaya itu adalah bagian daripada dosa besar. Maksiat kepada suami adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami memiliki hak yang sangat besar terhadap diri kalian wahai kaum wanita. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran rajulan lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau seandainya saya diperbolehkan memerintahkan kepada seorang dari umatku untuk sujud kepada orang lain, yang pertama kali saya perintahkan sujud adalah kaum wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak boleh dalam syariat kita. Sujud hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya boleh, kata Nabi, yang pertama diperintahkan sujud kepada suaminya adalah kaum wanita. Kenapa? Demikian besar hak seorang suami di hadapan seorang wanita itu. Naam, mereka punya hak yang sangat besar yang wajib kalian tunaikan. Perintahnya dikerjakan,
Naam, apakah itu perintah menyangkut perkara ibadah atau perkara akhirat, atau dia adalah perintah yang menyangkut perkara dunia dan maslahat keduniaan? Wanita itu adalah bawahan kaum lelaki. Ini yang harus difahami. Ya, makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, penegak, pelindung, penjaga terhadap kaum wanita. Walaupun mereka punya keutamaan masing-masing, ya, masing-masing punya keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi wanita harus faham, lelaki, suaminya itu adalah pelindungnya, pemimpinnya yang wajib dia taati. Maka ketika wanita itu mulai tidak taat kepada suami, maka di sini awal bencana dan kehancuran. Ketika ada wanita-wanita yang tidak mau dipimpin, dia yang mau jadi pemimpin. Naam. Ketika sang suami naam ingin melakukan sesuatu, harus izin sama istri. Tapi kalau istri yang mau melakukan sesuatu, punya hak prerogatif, ya, punya hak tersendiri yang tidak bisa diganggu gugat oleh sang suami. Ini namanya terbalik, ya, dunia terbalik. Ketika sang suami mau keluar, harus izin dulu sama istri. Tapi kalau istri mau keluar, terserah saya mau kemana. Ini bukan wanita yang apa namanya disebutkan sebagai ciri penduduk surga. Wanita penduduk surga, mereka taat kepada sang suami dalam keadaan apapun, sebatas kemampuannya. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, malaikat melaknat wanita yang ketika suaminya mengajak dia ke tempat tidur, dia menolak, tidak taat kepada suaminya. Sampai dalam hal yang seperti itu saja, itu diatur di dalam agama kita. Menunjukkan apa? Pentingnya wanita itu taat kepada suami. Kata Nabi SAW di dalam sebuah haditsnya, apabila seorang lelaki mengajak istrinya ila madja'ihi, ke tempat tidurnya, ke tempat pembaringannya, fa'abat, kemudian wanita itu enggan, tidak mau taat, ya, banyak alasannya. Capek lah, aduh kurang mood, belum pokok mandi bela, ya, atau alasan-alasan yang lain. Pokoknya dia enggan. Kata Nabi SAW, fa innal malaikata tal'anuhu hatta tusbih, tal'anuha hatta tusbih. Maka sungguh malaikat di langit akan melaknat dia satu malam itu sampai pagi. Tidur dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat. Apa artinya dilaknat malaikat? Didoakan kejelekan oleh para malaikat, didoakan agar tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah sampai pagi. Ini sekedar contoh, bukti yang menunjukkan apa? Besarnya kewajiban wanita itu untuk mendengar dan taat kepada sang suami. Naam. Maka kapan empat ini ada pada diri seorang wanita? Dia jaga salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya, apa lagi? Dia taat kepada suaminya. Kata Nabi, tadkhulu jannata rabbiha, pasti dia akan masuk ke dalam surga Tuhannya, pasti masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri wanita-wanita yang akan menjadi penduduk surga insyaallah taala, yang akan menjadi bidadari-bidadari surga, mereka adalah wanita-wanita yang memiliki kesabaran tingkat tinggi.
bukan sekedar sabar, tapi mereka adalah wanita-wanita yang sabirat. Kesabaran sudah menjadi sifatnya. Wanita-wanita yang penyabar, jamaah sekalian. Ingat, hanya wanita yang mampu bersabar dalam kehidupannya yang akan menjadi penduduk surga. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, sabar di dalam menegakkan ibadah kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar tinggal di dalam rumahnya, tidak keluyuran ke sana kemari, sabar di dalam mendidik anak-anaknya, bersabar di dalam mengurusi suaminya, melayani suaminya, mencari kesenangan sang suami, bersabar di dalam menghadapi penyakit yang dia derita misalnya. Itu adalah ciri wanita-wanita penduduk surga. Di dalam sebuah riwayat dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Atha ibn Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika Abdullah ibn Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Wahai Ibnu Abbas, apakah kamu ingin saya perlihatkan kepadamu seorang wanita yang akan menjadi penduduk surga? Dipastikan, padahal masih hidup dia. Dipastikan oleh Ibnu Abbas pasti masuk surga karena dia dengar dari Nabi. Mau saya tunjukkan kepada wanita yang akan menjadi penduduk surga? Faqultu bala. Kata Atha, iya. Yang mana dia? Qala hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah inni usra' wa inni atakashaf fada'ullaha li. Kata Ibn Abbas, itu perempuan hitam itu ditunjuk, itu perempuan hitam itu, hitam kulitnya. Coba lihat ya. Ini menunjukkan untuk menjadi penduduk surga tidak mesti ya memiliki kulit apa namanya kuning langsat kah atau sawo bonyo, sawo matang katanya. Artinya apa? Untuk menjadi penduduk surga bukan yang menjadi patokan adalah penampilan zahir, harus cantik jelita di dunia baru bisa jadi bidadari di surga. Ya, harus menghabiskan sekian juta harga make up setiap bulannya baru bisa jadi penduduk surga. Bukan itu yang jadi patokan. Bahkan yang ditunjuk oleh Ibn Abbas ini wanita hitam. Ini wanita hitam ini, kata Ibn Abbas, pernah dia datang kepada Nabi dan mengeluh, mengadu kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya penyakit. Penyakit apa? Usra. Saya terkena penyakit apa namanya itu? Ayan ya, epilepsi ya. Saya sering tidak sadar kalau datang penyakit saya, aurat saya tersingkap. Fada'ullah li. Semoga engkau berkenan wahai Rasulullah untuk mendoakan saya kepada Allah supaya saya sembuh dari penyakitku. Maka Nabi SAW menjawab, idza syi'ti in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kata Nabi, saya kasih pilihan. Kalau kamu mau,
saya kamu sabar dengan penyakitmu, jaminan untukmu surga. Dan jika kamu mau juga pilih pilihan yang kedua, saya akan doakan engkau kepada Allah, kamu akan sembuh, tapi tidak dijamin surga. Maka wanita ini berkata, asbir, kalau begitu saya bersabar. Ini dalil yang menunjukkan jamaah sekalian, kesabaran adalah sifat yang harus ada di dalam diri setiap wanita muslimah yang merindukan surga itu. Sabar dalam segala hal. Harus dia sadari bahwasanya hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, dan dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan sedikit pun dalam kehidupan dunia. Hidup ini waktunya dia dicoba, dan harus dia sadari dan dia tanamkan di dalam dirinya, kenapa saya tidak mampu bersabar sementara kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Iya tidak? Hidup di dunia ini sebentar saja. Kenapa saya tidak mampu bersabar? Bukan waktu yang lama untuk bisa bersabar di dunia ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, kesabaran akan mengantarkan seorang wanita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, kesabaran yang akan mengantarkan seorang wanita untuk menjadi wanita-wanita penduduk surga. Naam. Kemudian jamaah sekalian, di antara ciri dan sifat seorang wanita-wanita yang akan menjadi bidadari surga, mereka adalah wanita-wanita yang gemar untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah wanita-wanita yang meninggalkan sifat kikir di dalam dirinya dan gemar, senang, cinta untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Naam, ini harus disadari, karena jemaah sekalian, banyak di antara kaum lelaki yang terkadang ingin bersedekah tapi terhalang oleh istrinya. Oh, itu ada orang tua, kasihan itu, kekurangan dia, mari kita bantu. Istrinya mengatakan, per bulanku saja belum selesai, belum cukup, mau bantu orang lagi. Itu uang sekolahnya anakmu itu, menunggak 2 bulan, mau bantu orang lagi. Kadang seperti itu ya. Iya. Misalnya suaminya mengatakan, istriku, ini saya dapat rezeki sedikit ini, mungkin bagusnya kita sumbangkan di masjid. Pikirannya kalau ada uang pasti untuk orang, untuk masjid. Tidak pernah berpikiran, oh istriku, kenapa ini ada uang, ada kelebihan rezeki sedikit, saya belikan emas ya. Kapan kamu ucapkan kalimat itu kepada saya, katanya. Coba lihat ya. Wanita penduduk surga gemar untuk bersedekah walaupun dalam keadaan kekurangan. Perhatikan ciri penduduk surga yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang gemar untuk bersedekah fis sarra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan luas, wad dharra, dalam keadaan sempit. Mereka senang bersedekah, tidak peduli
ada kelebihan harta atau kurang, ya, kelebihan atau kekurangan, yang jelas dia senang untuk bersedekah. Yang penting dia bersedekah, tidak peduli banyak yang dia sedekahkan atau sedikit, yang penting dia bersedekah. Itu seorang wanita yang menjadi calon penduduk surga, selalu gemar bersedekah dan mendorong suaminya untuk senang bersedekah. Perhatikan jemaah sekalian, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbah Id, Idul Fitri atau Idul Adha itu. Beliau berkhutbah di hadapan kaum lelaki. Setelah khutbah, ya, karena wanita tidak mendengar, belum ada mikrofon seperti di zaman kita sekarang, ya, Nabi berjalan mendekati saf wanita sampai jarak wanita itu bisa mendengarkan khutbahnya Nabi. Di antara isi khutbahnya Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai sekalian wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena sungguh saya melihat penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan wanita. Wanita yang paling banyak menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, perbanyaklah bersedekah untuk membentengi diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian, jaga diri kalian, bentengi diri kalian dari neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Lihat, tidak mesti harus sebiji atau sekilo. Cukup berapa? Sepotong kurma. Kalau hanya itu yang dimiliki, bersedekah walaupun hanya sepotong kurma, untuk membentengi diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang seribu sayang, kebanyakan daripada wanita kita, naam, ketika dia memiliki harta, ya, jarangnya memikirkan untuk bersedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegiatan dan kesibukan beliau selain daripada menyampaikan ilmu kepada umat dari Nabi, di antara kesibukan beliau adalah bekerja. Ya, beliau membuat suatu usaha, pekerjaan yang tujuannya untuk disedekahkan. Memang hanya itu, dia kerja untuk sedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah bersedekah wahai kaum wanita, karena wanita-wanita penduduk surga mereka adalah wanita-wanita yang dermawan, penuh dengan cinta dan kasih terhadap sesamanya. Naam. Berikutnya jamaah sekalian, di antara ciri wanita-wanita penduduk surga, bidadari-bidadari di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang disifatkan di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, demikian pula Imam Tabrani dan para ulama yang lainnya yang meriwayatkan hadis ini. Dari Anas bin Malik, ada juga datang dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian saya kabarkan tentang ciri wanita-wanita kalian yang akan menjadi istri kalian dari penduduk surga nanti? Siapa mereka? Bidadari. Ciri bidadari surga yang harus dimiliki oleh bidadari-bidadari dunia, yang menghuni surga-surga dunia,
yang dibina dengan keimanan dan ketakwaan di tengah keluarganya. Kata Nabi, maukah saya kabarkan kepada kalian tentang ciri dan sifat istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga nanti? Siapa mereka? Kata Nabi, al-wadud, al-walud, al-ghayuru ala zawjuha. Qalat la azdaqu ghamdan hatta tarda anni, hiya fil jannah, hiya fil jannah. Perhatikan ya, sifat wanita yang akan menjadi penduduk surga nanti. Ini penting untuk diperhatikan ya. Yang pertama sifatnya adalah al-wadud, seorang wanita yang penuh kasih sayang, wanita yang penyayang. Kalau wanita tukang marah, sedikit-sedikit curiga sama suami, sebentar lagi jengkel sama suami, suaminya pulang kantor tidak disambut dengan senyuman, tapi justru disambut dengan wajah yang suram bagaikan pisang goreng. Mana kasih sayang yang ditampakkan terhadap suami? Ketika suaminya sehat dicuekin, ketika sang suami sakit tidak pernah dirawat atau dirawat ya seperlunya saja. Dan yang terutama di sini adalah wanita-wanita yang memiliki kasih sayang yang besar terhadap anak-anak yang dia lahirkan. Mereka adalah generasi-generasi yang butuh untuk tumbuh dan berkembang dengan kasih sayang seorang ibu. Ini yang pertama, wanita yang penyayang. Wanita yang tidak punya kasih sayang tidak akan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala yarham la yurham." Siapa saja yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasihi oleh Allah pada hari kiamat. Jelas ya? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi, dia tidak akan disayangi pula pada hari kiamat. Masya Allah. Oleh karena itu seorang wanita, saudariku mukminah, tabiat asal kalian adalah makhluk yang Allah ciptakan di atas kelembutan dan kasih sayang. Maka seharusnya kasih sayang seorang wanita itu jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang lelaki. Namun yang menjadi fenomena saat ini jamaah sekalian, kebanyakan wanita itu minta disayangi dan tidak pandai menyayangi. Kenapa terjadi wanita minta cerai? Suaminya kurang asyik, ya, kurang kasih sayang. Sementara dia sendiri tidak pernah sadar. Sudah pernahkah dia menyayangi sang suami? Sampai di mana kasih sayangnya terhadap anak-anaknya? Ini yang dibutuhkan, al-wadud. Yang kedua, al-walud, wanita-wanita yang subur. Banyak anaknya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang banyak melahirkan anak artinya banyak melahirkan generasi Islam. Dan banyak melahirkan calon-calon penduduk surga. Maka mereka adalah al-walud, ya. Ciri berikutnya, al-ghayuru ala ahliha, sangat-sangat besar kecintaannya terhadap sang suami. Coba lihat,
Bukan sekedar cinta, besar kecintaannya terhadap suaminya. Naam. Sehingga karena cintanya kepada sang suami, dia tidak pernah mau melirik terhadap suami yang lainnya, laki-laki yang lainnya selain daripada suaminya. Naam. Maka seorang lelaki yang memiliki istri yang seperti ini, dia telah memiliki apa? Seorang bidadari di dalam surganya. Apa? Di dalam rumahnya. Memiliki wanita yang penyayang, wanita yang penyantun, wanita yang penuh kasih, wanita yang penuh dengan cinta. Bukan ketika suaminya tidak ada, mulai keluyuran ke sana kemari. Naam, tidak pandai menjaga kehormatannya. Kurang kecintaannya terhadap suaminya. Ketika dikatakan, kenapa seperti itu? Sepertinya kamu itu kurang perhatian sama suamimu. Memang saya dulu waktu menikah dipaksa saja. Maklum zamannya Siti Nurbaya. Ingat, para bidadari itu sangat besar kecintaannya terhadap suaminya. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allati idza ghadibat." Mereka adalah wanita-wanita yang ketika dia marah kepada suami, au usi'a ilaiha, atau mendapatkan kejelekan dari suami, ada sifat suami yang dia tidak senangi, au ghadiba zaujuha, atau suaminya yang marah sama dia. Karena tidak bisa dipungkiri ya, dalam kehidupan rumah tangga itu akan ada goncangan, ya, akan ada perselisihan, ya. Tidak akan berjalan mulus begitu terus. Itu tidak ada seninya itu. Tapi kehidupan keluarga itu pasti terkadang ada goncangan, ya. Ada salah faham. Terkadang istri yang marah, kadang juga suami yang marah, iya kan? Yang penting jangan marah dua-duanya. Kalau istri marah, suami lebih marah lagi sudah. Tapi terkadang biasa terjadi seperti itu. Tapi lihat seorang wanita penduduk surga, ketika terjadi masalah di tengah keluarganya, kata Nabi, apakah dia yang marah kepada suami, atau suami marah kepada dia, atau suaminya melakukan kejelekan terhadap dirinya, ada sifat suami yang dia tidak senangi, terjadi percekcokan di tengah keluarga, wanita penduduk surga cirinya adalah dia datang kepada suaminya dan meletakkan tangannya di atas tangan sang suami dan mengatakan, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda anni. Wahai suamiku tercinta, saya tidak akan pergi tidur sampai kamu ridha kepada saya. Saya tidak akan meninggalkan kamu sampai kamu sudah memaafkan saya. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Istri yang seperti ini tempatnya dalam surga. Hiya fil jannah. Dia di dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu, ada yang bisa melakukan seperti itu? Coba bayangkan kalau dia lagi marah sama suami, ngambek. Jangankan mau pergi pegang tangan suaminya, mau lihat suaminya saja, weh. Datang suaminya, bu, lapar ini, goreng sendiri. Karena sebelum pergi kantor sudah ngambek duluan ya. Subhanallah. Ternyata untuk menjadi wanita penduduk surga itu berat. Tapi siapa yang mampu mewujudkannya, jemaah sekalian?
surga baginya di dunia, surga baginya di negeri akhirat insyaallah taala. Suaminya benar-benar merasakan bidadari yang sesungguhnya di dunia dan bidadari yang sesungguhnya di akhirat nantinya insyaallah taala. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap dari kita wajib saling nasihat menasihati di dalam perkara ini. Seorang suami menasihati istrinya, naam, untuk berupaya menjadi wanita-wanita yang baik dan wanita yang salihah, taat beribadah kepada Allah, naam, taat terhadap suaminya, dan senantiasa berupaya mencari keridhaan sang suami dan tidak berupaya mencari kemurkaan dan kejengkelan sang suami. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa ciri dan sifat wanita-wanita penduduk surga yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun apa yang kita paparkan ini beberapa hadis dari Nabi, itu hanya sebagian kecil dari ciri-ciri wanita penduduk surga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Tapi mudah-mudahan jamaah sekalian, apa yang telah kita pelajari di hari ini mampu kita amalkan insyaallah. Ya, mampu kita upayakan untuk menjadi wanita-wanita yang baik, mempersiapkan diri menjadi wanita-wanita yang akan menjelma menjadi bidadari cantik dalam surga, yang mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan sang suami, naam, masuk bersama-sama di dalam surga. Ingat jamaah sekalian, hakikat kebahagiaan itu, hakikat kebahagiaan seorang wanita bukan hanya mengharapkan seorang suami yang bisa membimbing dia dalam kehidupan dunianya, tapi dia mengharapkan agar supaya dia akan bisa berpegangan tangan dengan sang suami masuk ke dalam pintu surga di akhirat nantinya insyaallah taala. Ya, itulah yang dinamakan cinta sejati. Itulah namanya cinta sehidup dan semati. Di dunia bergandengan, berpegangan tangan, tolong menolong di atas kebaikan. Di akhirat mereka akan berpegangan tangan untuk menuju ke dalam pintu surga, melangkah pasti menuju ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala, berbahagia untuk selamanya di dalam surga. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Naam, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemuliaan dan keagungannya senantiasa memberikan taufik kepada kita, menunjukkan kepada jalan yang benar dan membimbing kita untuk senantiasa meniti jalan-jalan yang lurus, jalan menuju surga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk umat di belakang yang ingin bertanya silakan ditulis di kertas, nanti diberikan lewat belakang kiri. Dan seperti biasa Ustaz, saya mau mengawali pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan. Bismillah. Berkaitan dengan hadis dari Anas Ibnu Malik rahimahullah, maukah kalian saya kabarkan tentang ciri bidadari penduduk surga nanti? Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang penuh kasih sayang dan lain-lain. Jika beberapa terpenuhi, namun ia bukan wanita yang subur, apakah dia termasuk dari ciri bidadari surga? Syukur jazakallahu khairan. Baik. Berkaitan dengan wanita yang subur, naam, ya, itu diantara atau salah satu cirinya jika memang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naam, menjadi wanita yang subur. Ya, namun bukan berarti jika dia bukan wanita yang subur, dia adalah wanita yang tidak akan masuk ke dalam surga, bukan. Ya, karena
apa namanya, masalah kesuburan dengan bukannya itu kan bukan kita yang tentukan. Itu adalah ketentuan dari Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi menyebutkan salah satu cirinya adalah wanita yang subur, karena wanita yang subur itu yang akan banyak melahirkan keturunan yang kelak akan bersamanya nanti di dalam surga. Iya, akan menjadi keluarganya pula di dalam surga nantinya. Nah, namun itu bukan merupakan syarat utama. Iya, sehingga dikatakan misalnya kalau dia tidak subur, tidak usah mikau harap masuk surga. Wah, ini tidak benar yang seperti itu ya. Karena itu bukan dari kemauan kita, bukan dari kemampuan kita. Semuanya adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini memang kajian umum, Pak, insyaallah. Bukan kajian khusus. Umum, insyaallah. Kita semuanya sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang yang beriman itu bersaudara. Sama semuanya. Ya, baik. Berkaitan dengan apa namanya, kebijakan pemerintah ya, penguasa. Ya, kita semuanya sadar bahwa penguasa kita sebagai seorang penguasa muslim misalnya, Masya Allah, semoga Allah senantiasa melindungi mereka dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Tentunya mereka bukan manusia yang sempurna juga. Ya, terkadang mereka menetapkan suatu kebijakan mungkin ada yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan tadi. Nah, maka kewajiban baik kita adalah menasihati pemerintah, menasihati penguasa sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau memang mereka terjatuh dalam beberapa kekeliruan, misalnya membatasi pakaian wanita muslimah, ya tentunya itu bertentangan dengan syariat Allah kan. Ya, maka kewajiban baik kita adalah menasihati mereka dengan baik, antara kita dengan beliau, ya, dengan mereka, bagaimana bisa agar supaya kebijakan-kebijakan itu bisa diatur dengan baik dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan itu adalah jihad yang paling afdal. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal?" Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Kalimat yang benar, kalimat-kalimat kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Penguasa yang apa namanya, melakukan aniaya. Artinya nasihat kepada mereka itu berat, tapi itu jihad yang paling afdal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu yang pertama, wajib bagi kita menasihati kalau mampu. Ya, kalau tidak mampu, ya kita serahkan kepada Allah, dan selanjutnya yang hanya bisa kita lakukan adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah tunjukkan dia kepada jalan yang lurus, semoga Allah memberikan ilmu di dalam dadanya,
Naam, sehingga dia mengetahui syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjalan memerintah rakyatnya di atas apa tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ya, beliau sendiri pernah berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Kata beliau, seandainya saya yakin ada satu doa, saya yakin pasti dikabulkan oleh Allah, pasti doa itu saya peruntukkan untuk penguasa. Kalau kita kira-kira gimana? Kalau kira-kira tahu ini doa saya pasti dikabulkan oleh Allah, berdoa untuk apa itu? Hah? Berdoa untuk diri sendiri ya? Tapi kalau para imam itu tidak. Katanya, seandainya saya yakin doa ini akan diterima oleh Allah yang satu ini, saya peruntukkan doa ini mendoakan penguasa supaya mereka menjadi baik. Kenapa? Karena beliau sadar kalau pemerintah baik, rakyatnya akan menjadi baik. Iya. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa kepada Allah, mendoakan hidayah kepada mereka setelah kita berusaha dan berupaya menyampaikan kalimat yang benar dan menasihati dengan cara yang terbaik. Jelas ya? Ya, mungkin itu yang bisa kita lakukan, dan itu sikap seorang muslim yang baik dan bijak yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan justru memberontak, bukan justru memaki, bukan justru menjelek-jelekkan di hadapan rakyatnya. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah seorang istri wajib taat pada suami yang jauh dari syariat Islam, bahkan sholat pun tidak? Terima kasih. Asalnya seorang wanita diperintah untuk taat terhadap suaminya dalam keadaan apapun. Naam, selama tidak diperintah untuk bermaksiat, itu saja. Selama tidak diperintah untuk apa? Untuk bermaksiat. Jadi asal wanita taat kepada suami itu perintahnya umum dalam perkara apa saja, kecuali kalau diperintah untuk maksiat. Diperintah misalnya, ya, kamu apa? Buka hijab. Saya tidak suka kalau kamu berhijab. Nah, ini tidak boleh taat di sini. Tapi dalam perkara yang lain tetap wajib mendengar dan taat kepada suaminya. Ya, jangan karena disuruh buka hijab tidak taat, akhirnya tidak mau masak untuk suaminya juga. Iya kan? Tidak seperti itu seorang wanita muslimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada atas seorang makhluk pun kepada orang dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Tidak boleh taat kalau diperintahkan untuk maksiat. Tapi selama bukan maksiat, masih perkara mubah, ya, atau menjadi kewajibannya memang, maka tetap wajib mendengar dan taat. Wallahu a'lam. Dan terus mendoakan suaminya dan menasihatinya agar dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, yang paling terakhir. Bismillah. Suami saya ingin poligami. Apakah saya harus taat, Ustaz? Terima kasih. Kayaknya pertanyaan ini kita tangguhkan dulu ya. Nanti Ustadz Abu Hamzah insyaallah yang jawab. Ustadz Umar. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.